Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang merasa kesulitan menyampaikan ide atau pendapat dengan jelas. Seakan-akan semua yang ada di kepala itu sulit sekali dituangkan menjadi kata-kata yang runtut dan mudah untuk dipahami orang lain. Ini adalah masalah yang banyak sekali dialami oleh orang-orang, baik dalam percakapan sehari-hari, diskusi profesional maupun presentasi formal. Di dalam dunia yang semakin kompetitif ini, kemampuan berbicara dengan logis, tertata, dan persuasif sangatlah penting. Sayangnya, banyak sekali orang yang berbicara secara tidak terstruktur, melompat-lompat dari satu ide ke ide yang lain tanpa koherensi yang jelas. Akibatnya, pesan yang disampaikan menjadi membingungkan atau kurang meyakinkan. Fenomena ini semakin diperburuk dengan era digital saat ini, di mana informasi berlimpah, tetapi pemahaman mendalam semakin jarang. Banyak orang berbicara tanpa landasan yang kuat, hanya mengandalkan opini atau emosi sesaat, tanpa menyusun argumen yang solid. Hal ini membuat percakapan menjadi tidak efektif, dan seringkali hanya menghasilkan kebingungan belaka. Dengan begitu banyak informasi yang tersedia di internet, ada kecenderungan untuk berbicara tanpa penelitian yang cukup. Akibatnya, terjadi penyampaian informasi yang tidak akurat ataupun menyesatkan. Selain itu, penggunaan media sosial yang masif juga seringkali mendorong kita untuk berbicara secara spontan dan tidak terencana, yang dapat mengurangi kualitas komunikasi kita. Nah, di dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara berbicara dengan logis, terstruktur, efektif, sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Berikut kita akan mengeksplorasi berbagai teknik dan strategi yang bisa membantu kita dalam mengatasi kesulitan ini, serta membangun keterampilan berbicara yang baik. Jadi, mari kita mulai pelajaran ini. Untuk menjadi komunikator yang efektif dan meyakinkan ketika orang berbicara, otak kita bekerja dengan sangat cepat, memproses berbagai ide dalam waktu singkat. Namun tanpa struktur yang jelas, ide-ide tersebut bisa berantakan saat keluar dari mulut kita. Struktur dalam berbicara itu ibarat peta yang membantu kita menavigasi sebuah percakapan yang kita hasilkan. Tanpa struktur, kita akan mudah tersesat dalam argumen yang berbelit-belit, atau malah kehilangan inti dari sebuah pembicaraan. Bayangkan ketika kamu sedang mendengarkan seseorang berbicara, tetapi kalimatnya tidak beraturan dan tidak ada kesinambungan antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. Apakah kamu akan memahami? Apakah kamu akan memahami maksudnya? Tentu tidak. Inilah penyebabnya kenapa struktur sangat penting dalam berbicara. Dengan struktur yang jelas, pendengar bisa mengikuti alur pembicaraan dengan lebih mudah, menangkap inti pesan, dan memahami konteks yang disampaikan. Sebuah studi di Harvard Business Review menunjukkan bahwa komunikasi yang terstruktur meningkatkan pemahaman hingga 40% lebih baik dibandingkan dengan komunikasi yang tidak terstruktur. Ini membuktikan bahwa berbicara dengan runtut bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga alat yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi secara signifikan. Dengan struktur yang baik, kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih jelas, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, dan membuat argumen kita lebih meyakinkan. Selain itu, struktur yang baik juga membantu kita mengelola waktu dengan lebih efektif saat berbicara. Dalam presentasi atau dalam diskusi misalnya yang terbatas oleh waktu, struktur yang jelas memungkinkan kita untuk menyampaikan semua poin penting tanpa harus berlarut-larut. Ini juga membantu pendengar untuk tetap fokus dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dengan begitu, kita bisa mencapai tujuan komunikasi kita yang efektif dan efisien. Untuk membantu teman-teman semua dalam berbicara supaya lebih terstruktur, kita bisa menggunakan formula yang sering digunakan dalam dunia komunikasi dan public speaking. Salah satunya adalah PREP. Point, Reason, Example, Point. Point, pernyataan utama.
Mulailah dengan menyampaikan inti dari apa yang ingin kamu katakan. Kemudian reason adalah alasan, di mana di sini mengandung alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Jelaskan mengapa hal itu menjadi penting dan relevan. Example itu adalah merupakan contoh yang konkret. Berikan sebuah ilustrasi atau contoh nyata untuk memperkuat argumenmu. Poin yang terakhir adalah kesimpulan ulang. Akhiri dengan mengulang kembali kesimpulan dari poin utama agar lebih ditekankan. Contoh penerapannya, berbicara dengan struktur yang baik itu penting karena meningkatkan efektivitas komunikasi. Jika kita berbicara tanpa struktur, orang lain akan sulit memahami pesan dari kita. Misalnya, dalam sebuah presentasi bisnis, jika seseorang pembicara melompat-lompat dari satu ide ke ide yang lain tanpa urutan yang jelas, audiens akan kehilangan fokus dan tidak menangkap pesan utama yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun komunikasi kita dengan logis dan sistematis. Selain PREP, ada juga metode Pyramid Principle yang dikembangkan oleh McKinsey & Company. Konsepnya adalah menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan alasan dan data pendukung. Teknik ini sering digunakan dalam komunikasi bisnis agar penyampaiannya bisa lebih langsung, efektif, dan lebih efisien. Pyramid Principle membantu kita menyusun argumen dengan cara yang lebih logis dan mudah dipahami. Dengan menyampaikan kesimpulan di awal, kita bisa menarik perhatian pendengar sejak awal dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dibahas selanjutnya. Kemampuan berbicara yang logis dan tertata tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga pada kebiasaan sehari-hari yang membentuk pola pikir kita. Berikut kami sampaikan beberapa contoh kebiasaan yang bisa membantu. Membaca buku dan artikel yang berkualitas, membantu meningkatkan cara berpikir logis. Buku non-fiksi, jurnal ilmiah, dan artikel analitis melatih otak kita untuk memahami argumen yang kompleks dan menyusun pemikiran yang lebih terstruktur. Membaca juga membuka wawasan kita tentang berbagai topik, sehingga kita memiliki banyak referensi dan pengetahuan untuk mendukung argumen kita saat berbicara. Menulis untuk melatih koherensi pikiran. Menulis adalah cara terbaik untuk mengorganisir pikiran sebelum berbicara. Jika kamu sering kesulitan menyampaikan sesuatu, coba biasakan menulis tentang topik tersebut. Ini akan membantu menyusun ide dengan lebih jelas. Menulis juga membantu kita mengevaluasi argumen yang sudah kita buat, menemukan kekurangan atau celah, dan memperbaikinya sebelum disampaikan secara lisan. Berlatih berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri. Cara ini efektif untuk mengevaluasi pembicaraan kita. Perhatikan apakah ada pengulangan kata yang tidak perlu atau redundant. Apakah argumen kita terdengar jelas dan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki. Dengan berlatih secara rutin, kita bisa meningkatkan kemampuan berbicara dan merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Menggunakan mind mapping untuk menyusun ide. Mind mapping ini membantu kita melihat hubungan antar ide-ide dan menyusunnya dalam urutan yang logis sebelum disampaikan kepada orang lain. Dengan mind mapping, kita bisa mengidentifikasi poin-poin utama, subpoin, dan detail pendukung, sehingga pembicaraan kita menjadi lebih terstruktur dan koheren. Berdiskusi dengan orang yang berwawasan luas, percakapan dengan orang yang kritis dan memiliki wawasan luas akan sangat membantu melatih pola pikir yang lebih sistematis dan argumentatif. Diskusi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan perspektif baru yang bisa memperkaya argumen kita saat berbicara. Banyak orang yang merasa sudah berbicara dengan logis, tetapi masih saja melakukan kesalahan-kesalahan seperti berikut. Berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat, yang bisa membuat pendengar kehilangan fokus atau bosan. Berbicara terlalu cepat bisa membuat pendengar kesulitan menangkap informasi, sedangkan berbicara terlalu lambat bisa membuat mereka merasa bosan. Cobalah untuk menemukan kecepatan berbicara yang nyaman bagi kamu dan pendengar. Variasikan tempo untuk menekankan poin-poin penting dan memberikan jeda yang cukup agar pendengar bisa mencerna informasi yang disampaikan.
Menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau jargon tanpa penjelasan yang cukup. Jika pendengar tidak akrab dengan istilah yang digunakan, mereka bisa kesulitan mengikuti pembicaraan. Pastikan untuk menjelaskan istilah-istilah yang mungkin tidak dikenal atau menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Kurang memperhatikan respon pendengar. Berbicara yang efektif tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang mendengarkan dan merespon reaksi pendengar. Perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan apakah pendengar memahami dan tertarik dengan pembicaraan Anda. Jika terlihat bingung atau kehilangan minat, coba sesuaikan cara penyampaian agar lebih engaging. Kemudian, tidak menyiapkan diri dengan baik. Persiapan yang buruk bisa membuat kita terlihat kurang profesional dan tidak kompeten. Luangkan waktu untuk merencanakan apa yang Anda sampaikan, termasuk poin-poin utama dan argumen pendukung. Berlatihlah berbicara di depan cermin atau bersama teman untuk mendapatkan masukan dan meningkatkan keterampilan berbicara. Berbicara yang logis dan tertata bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam satu malam saja. Berbicara yang logis dan tertata bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam satu malam. Ini adalah keterampilan yang perlu diasah dengan latihan yang konsisten, dengan memahami pentingnya struktur, menerapkan formula seperti PREP dan Pyramid Principle, serta membangun kebiasaan yang mendukung. Kamu bisa meningkatkan cara berbicara dan menyampaikan ide dengan lebih efektif. Jangan juga lupa untuk mengintegrasikan teknik komunikasi visual dalam presentasi kamu untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman audiens. Selain itu, cobalah untuk selalu menangkap umpan balik dari bahasa orang lain, baik itu bahasa verbal maupun bahasa tubuh. Umpan balik adalah alat yang sangat berharga untuk mengetahui kelemahan kita dan mencari cara untuk memperbaikinya. Setiap kali berbicara, evaluasi diri sendiri dan carilah area yang bisa ditingkatkan. Dengan demikian, kamu akan terus berkembang dan menjadi komunikator yang semakin baik. Tips yang paling terakhir itu adalah ketika kita berbicara, seringkali kita jauh melenceng dari topik yang ingin kita bicarakan. Misalnya, seseorang ingin membicarakan tentang A. Pada saat yang bersangkutan ingin memberikan ide penjelas ataupun ide tambahan pada topik A, terlalu lama dia menghabiskan waktu pada contoh dan uraian dan ide pendukungnya, sehingga yang ingin disampaikan harusnya membutuhkan waktu yang singkat, ternyata pada saat dibicarakan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali karena terlalu sibuk dengan contoh dan ide pendukungnya. Jadi, mulai sekarang, biasakan diri berpikir sebelum berbicara, susun ide dengan rapi, dan sampaikan dengan percaya diri. Dengan latihan dan komitmen, kita semua bisa menjadi seseorang yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, logis, dan meyakinkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.